Pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa alasan kelapanya punyanya Bos ML ini bisa membuat Bos Santo dan Mas Danu ini bisa cepat kaya gitu. Perlu kalian ketahui, usaha kelapa itu salah satu usaha yang sangat menjanjikan di perkampungan, di pedesaan. Kenapa? Karena kelapa itu gampang didapat dan banyak, yang belinya pun banyak, jadi banyak bakul-bakul yang beli kelapa, jadi dapatnya juga gampang, jualnya juga gampang. Jadi itu rumus dagang itu. Tapi tunggu dulu, usaha kelapa juga bisa cepat bikin kalian jatuh miskin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa alasan kelapanya punyanya Bos ML ini bisa membuat Bos Santo dan Mas Danu cepat kaya raya. Siapa itu Bos ML? Yaitu pengupul kelapa yang langsung beli ke ranting, yang langsung terjun ke petani gitu. Jadi dari petani jual ke ranting, dibelinya sama Bos ML. Siapa itu Bos Santo? Yaitu bakul kelapa atau bos kelapa yang membeli langsung ke Bos ML. Dan siapa itu Mas Danu? Yaitu penjualan terakhir itu. Jadi Bos Santo itu jual ke lapaknya atau di pasarnya Mas Danu. Dan kenapa kelapanya punya Bos ML ini bisa bikin cepat Mas Danu dan Bos Santo cepat kaya raya gitu. Ya udah pasti yang paling utama itu di kelapa adalah kualitas. Kalau Bos Kiki itu kerugiannya hampir nggak ada itu. Di jam 90%, 99% bahkan Bos Kiki itu anti rugi. Kenapa? Karena belinya dari bawahnya root, dijualnya root juga. Root itu res gitu. Jadi kelapa yang besar, yang kecil, yang sedang itu harganya sama. Contoh, Bos Kiki beli dari rantingnya itu harga 2000, dijual ke Bos Santo 23. Jadi Bos Kiki dapat untung 300, itu udah pasti nggak bakalan rugi gitu. Kecuali yang bikin rugi Bos Kiki itu adalah harga turun, jadi belinya lagi tinggi, pas jualnya turun gitu. Kalau Bos Santo jualnya di kelas dari kelapa. Jadi kelapa dari Bos Kiki itu misalkan beli dari Bos Kiki 23. Nah, oleh Bos Santo kan disortir itu, jadi kelapa itu ada presentasinya gitu. Jadi minimnya jangan kurang dari 80% gitu antara kelapa yang ABC, boncos dan BS gitu. Jadi jangan kurang. Jadi misal dari kelapa 1000 itu harus ABC-nya itu harus ada 800, itu paling minim itu. Kalau udah 70%, 75% itu tuh tipis. Jadi Bos Santo itu tuh punya keuntungannya tipis gitu. Paling cuma dapat ongkos mobil. Kalau kurang dari 70%, ya Bos Santo mampus tuh, rugi. Jadi dari 1000 kelapa itu harus ada ABC-nya itu 800 paling minim, itu Bos Santo dapat untung gitu. Apalagi mencapai 90%, nah itu untung banyak gitu. Jadi kan Bos Santo itu sangat jaga kualitas untuk masalah kelapa. Kebetulan saya pekerja di Bos ML, jadi kan saya itu ranting-ranting itu saya pilih. Jadi saya pilih ranting-ranting yang kelapanya bagus-bagus, ya saya puput gitu, saya ingu kalau bahasa Sundanya. Rantingnya kelapanya kurang bagus, ya saya tolak, ya saya beli gitu.
Jadi bos ML itu sangat teliti dari kelapa, cari kelapa itu sangat teliti, jadi nggak asal dapat kelapa, jadi cari kelapa yang benar-benar berkualitas gitu. Makanya Bos Santo betah gedeyeun beli kelapa ke Bos ML, karena kelapa Bos ML alhamdulillah lumayan bagus-bagus lah gitu. Kalau di Cimerak itu termasuk kelapa yang biangnya kualitas itu kelapa Bos ML gitu. Nah, kenapa kelapa dari Bos ML yang dijual ke Bos Santo, yang terus Bos Santo dijual ke Mas Danu itu bisa bikin cepet kaya? Yaitu kan ini dari Bos Santo dikirim ke Mas Danu. Kalau Bos Santo beli ke Bos ML nya res, jadi nantinya disortir, ABC nya disortir, bonusnya dipisah, BS nya nggak ikut itu. Kalau BS nggak ikut, nah oleh Mas Danu jualnya beda lagi, itu satu-satu. Kalau Mas Danu misalkan kelapa A harganya 4.000, kelapa yang B harganya 3.000, kelapa yang C, ini C mana C, kelapa yang C jualnya misal 2.000. Jadi misal, jadi Mas Danu beli ke Bos Santonya itu 4.000 ABC gitu, jadi dijualnya sama Mas Danu itu dipisah, A B B C gitu. Jadi kalau kelapa dari Bos Kiki, dari Bos ML nya jelek ya udah dijamin Mas Danu ikut rugi, nggak dapat untung, mampus gitu. Kalau kelapa dari Bos ML nya bagus, otomatis Mas Danu bisa cepat kaya, Bos Santo juga gitu. Ini sekarang lagi proses pengupasan buat kiriman besok. Ini mau diambil sama Bos Santo besok untuk dikirim ke Mas Danu. Ini yang belum dikupas, lagi proses kupas karena masih kurang. Ini yang udah dikupas gitu. Jadi usaha kelapa itu sangat menjanjikan gitu. Tapi kalau gegabah salah jalan itu ya bikin cepat bangkrut gitu. Jadi bisa dikatakan gini, nasibnya Bos Santo sama Mas Danu itu ada di tangan Bos Kiki. Kenapa? Karena kalau kelapa dari Bos Kikinya jelek, otomatis ke Bos Santonya juga jelek. Lalu dikirim ke Mas Danu ya jelek juga, nggak bakalan jadi bagus gitu kan. Sebaliknya juga, kalau kelapa dari Bos Kikinya bagus, otomatis sampai Mas Danu pun tetap bagus gitu. Alhamdulillah, tapi untuk selama ini belum ada keluhan. Jadi kan di sini juga saya pekerja yang cari kelapa di sini. Saya benar-benar jaga kualitas gitu. Dan kan banyak tuh baku-baku yang kayak Bos Kiki itu yang curang. Contohnya kan Bos Kiki itu jualnya rot itu kan, yang kadangnya diambil dulu dijual, sisain yang kecil dijual ke Bos Santo. Nah, Bos Santo mampus tuh ternyata pasti mampus karena pasti rugi, karena keuntungan Bos Santo kan dari kelapa ABC punya keuntungannya. Kalau dari kelapa boncosnya gini, apalagi BS, itu nggak dapat untung. Jadi Bos Santo dari kelapa yang dua jenis ini rugi, dari kelapa yang gede ini ABC nya dapat untung. Kalau kebanyakan boncos dan BS ya rugi gitu. Jadi ada persentasenya, harus sampai minimal paling minim itu 80%. Jadi dari 1000 kelapa itu harus keambil gitu. ABC nya itu 800 gitu. Udah, mungkin gitu aja tentang alasan kenapa kelapanya punya Bos ML bisa bikin
Bos Santo dan Mas Danu cepat kaya gitu. Dan saya doakan juga semoga 3 pengusaha itu, bos-bos kelapa itu kaya semua gitu. Supaya kan saya kerja di sini juga ikut menikmati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ini kedatangannya Mas Danu, kelapa mantap-mantap ini Mas. Nggak kalah sama kiriman yang kemarin. Insya Allah nggak bikin rugi, yang ada tambah. Ini bikin untung Mas.